Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Alfiah, NPM 10060319156 dari Farmasi D. Di sini saya akan menjelaskan materi surfaktan. Dari materi surfaktan tersebut yang akan saya jelaskan, pertama adalah apa itu HLB atau Hydrophilic Lipophilic Balance. Yang kedua, apa itu Gibbs adsorption, dan yang ketiga adalah potensial zeta. Yang pertama, HLB atau Hydrophilic Lipophilic Balance merupakan ukuran keseimbangan hidrofilik lipofilik dari suatu zat aktif permukaan atau dapat dikatakan sebagai nilai untuk mengukur efisiensi suatu surfaktan. Prinsip dari HLB, semakin tinggi nilai suatu HLB, maka semakin hidrofilik zat tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah nilai suatu HLB, maka semakin hidrofobik zat tersebut atau semakin nonpolar. Sebelum lanjut, mari kita mengetahui apa itu surfaktan. Jadi, surfaktan atau surface active agent merupakan suatu senyawa yang dapat menurunkan tegangan permukaan suatu zat. Surfaktan memiliki dua bagian, yaitu bagian kepala yang bersifat hidrofilik atau menyukai air, dan bagian ekor yang bersifat hidrofobik atau tidak menyukai air. Mekanisme suatu surfaktan yaitu like dissolve like, yang mana setiap bagian surfaktan akan mencari pasangannya masing-masing. Berdasarkan prinsip HLB yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat dilihat dari gambar tersebut, ketika bagian ekor surfaktan lebih dominan atau lebih panjang, maka surfaktan akan cenderung berada pada bagian minyak dan memiliki nilai HLB yang rendah. Namun, ketika bagian kepala lebih dominan atau lebih besar, maka surfaktan akan cenderung berada pada air dan nilai HLB-nya tinggi. Nilai HLB seimbang diperoleh ketika bagian kepala dan ekor surfaktan sama besar. Maka dari itu, perlu diketahui nilai HLB butuh dengan cara menghitung nilai HLB butuh suatu zat berdasarkan rumus. Caranya yaitu dengan mensubstitusikan nilai-nilai parameter yang diketahui ke dalam persamaan. Yang kedua adalah Gibbs adsorption. Jadi, suatu surfaktan dapat bertindak sebagai zat pembasah karena sifatnya yang dapat menurunkan sudut kontak antara permukaan padat dan cairan pembasah. Semakin kecil sudut kontak, maka zat tersebut semakin mudah untuk dibasahi. Seperti pada gambar, ketika suatu zat cair tanpa surfaktan diteteskan di atas suatu padatan, maka cairan tersebut tidak akan langsung membasahi padatan dan akan membuat suatu sudut kontak yang dinamakan sudut kontak normal. Setelah penambahan surfaktan, itu akan membuat sudut kontak lama-lama semakin mengecil. Dan yang terjadi, yaitu zat cair tersebut akan membasahi padatan tersebut secara seutuhnya atau keseluruhan. Contoh lainnya ada pada tanah yang kering. Jadi ketika surfaktan ditambahkan ke dalam tanah yang kering, bagian ekor surfaktan akan berikatan pada bagian permukaan tanah yang hidrofob, sedangkan bagian kepala akan berikatan dengan air. Maka dari itu, tanah yang kering tersebut akan lebih mudah untuk menyerap air. Surfaktan itu sendiri akan meningkatkan perpindahan air tersebut ke dalam tanah. Dan yang terakhir adalah potensial zeta. Potensial zeta merupakan parameter listrik antara partikel koloid.
Nilai potensial zeta sangat berkaitan dengan pembuatan sedian dispersi kasar atau suspensi. Jadi, kestabilitasan suatu dispersi ditentukan dari nilai potensial zeta tersebut. Mekanisme potensial zeta yaitu menunjukkan tingkatan tolak-menolak antar partikel yang bermuatan sama yang saling berdekatan. Bila nilai potensial zeta terlalu kecil, maka gaya tolak-menolak antara partikel tersuspensi menjadi semakin lemah sehingga akan menyebabkan terjadinya flokulasi atau penggabungan partikel zat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kesalahan kata dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.